hari ini kita kedatangan tamu, salah seorang tim dari e-commerce Loka, yang hari ini kita bakal ngobrolin banyak hal dari efek nyata pemakaian properti manajemen sistem di hotel, villa, atau guest house dengan jumlah kamar yang nggak begitu banyak. Kenalin, ini dia Kak Andre. Halo Kak Andre. Halo, salam kenal semuanya. Boleh nggak perkenalan diri dulu dan udah berapa lama sih di business development? Oke. Perkenalkan, nama saya Andre Irawan. Saya di e-commerce Loka sebagai Business Development Manager. Ya. Wow. Wow, makasih. Jadi sebagai Business Development Manager, saya berpengalaman sudah lebih dari 8 tahun ya di beberapa company di hospitality seperti itu. Udah lama banget ya Kak? Cukup expert berarti di bidang Enggak BD juga, ya? enggak juga ya. Kalau di dunia hospitality 8 tahun masih umur jagung. Oke, ya benar. Ada yang 20 tahun, 30 tahun kan. Oke, di selama 8 tahun di business development ini, ada nggak keluh kesahnya sebagai seorang BD? Oke, sebagai seorang business development, Iya. lebih banyak happy-nya sih daripada unhappy-nya, gitu ya. Karena sebagai business development kita adalah orang pertama tuh yang ketemu klien ya. Jadi kita jadi orang pertama yang tahu sebuah properti itu ada isu, ada problem yang company itu bisa solve. Seperti itu. Jadi kita analisa awal itu yang paling seru tuh. Kan beberapa properti kadang tidak mengetahui bahwa dia ada problem di propertinya, ya. Jadi mereka merasa oke-oke saja gitu di propertinya. Jadi seperti itulah pengalaman serunya ya. Sangat mulia sekali ya. Kalau unhappy-nya gimana? Kalau unhappy-nya sebagai business development manager ya, pasti ada target ya. Jadi unhappy-nya ketika udah akhir bulan, target masih kurang itu, di situ agak-agak resah itu. Udah mulai pusing ya, gimana sih cara naikin target? Sekarang kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Boleh. Ya, gimana? Boleh. Siap? Siap banget. Oke, yang pertama, Kak Andre bisa ceritain nggak pengalaman kondisi umum hotel kecil dan masalah-masalahnya sebelum di-manage oleh e-commerce? Biasanya seperti apa? Untuk individual property ya, individual property kayak guest house, hotel gitu yang dikelola owner atau manajemen kecil lah, manajemen lokal itu biasanya isunya banyak sih. Gitu, compare to chain hotel atau properti-properti yang udah well managed, yang manajemennya bagus gitu ya. Jadi kita ambil contoh guest house ya. Guest house itu banyak prosesnya, pencatatannya masih konvensional atau masih manual ya. Semuanya serba manual, channel-channel distribusi online-nya juga ya, di marketplace biasanya, di sosial media seperti itu. Kemudian kendala yang lainnya adalah mereka tidak menggunakan teknologi di situ di properti. Jadi mereka apapun itu dicatat di kertas, di buku. Jadi dengan adanya sistem properti itu bisa dapat lebih efisien dalam mengelola ketersediaan kamar, merubah harga, melihat trennya seperti apa. Jadi kendalanya di situ tuh untuk hotel-hotel kecil. Jadi karena tidak menggunakan sistem, jadi mereka sering overbooking. Kan overbooking nggak bagus ya, buat dari sisi properti dan dari sisi tamunya juga. Jadi kalau bisa jangan overbooking. Agak sulit ketika lagi high season, biasanya overbooking kalau yang masih manual. Kemudian kalau yang masalah properti yang nggak punya sistem itu, mereka nggak bisa tahu data realnya seperti apa, data hariannya seperti apa, pendapatannya, okupansinya seperti apa, terus data-data tamunya juga mereka nggak bakal tahu karena mereka masih manual. Gitu. Operasionalnya ribet, nggak tanpa sistem itu ribet banget. Gitu sih. Tadi disebutin soal overbooking ya. Betul. Overbooking itu seperti apa sih Kak?
Jadi overbooking adalah sesuai dengan namanya ya, booking yang over. Jadi misalnya total kamarnya 10, ternyata yang booking ada 15 orang yang datang. Waduh, gimana dong tuh ya? Iya. Jadi kemungkinan itu pasti terjadi kalau tidak pakai sistem. Gitu, karena mereka harus tutup buka kamar manual satu-satu ke online travel agent masing-masing satu-satu. Iya. Jadi kalau mereka ada bookingan dari Traveloka misalnya, kemudian ada bookingan juga dari trip.com, ya double booking jadinya. Oke. Jadi kalau nggak sistem nggak pasti kemungkinan terjadinya overbooking itu lebih besar. Oke, berarti sebenarnya kalau ada sistem tuh lebih memudahkan pekerjaan kita juga ya? Lebih memudahkan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi kayak overbooking itu. Oke. Thank you untuk pertanyaan yang pertama. Ke pertanyaan kedua? Langsung. Oke, lanjut. Dari sudut pandang e-commerce lokal nih, kenapa banyak hotel kecil itu masih sulit sih untuk meningkatkan revenue secara konsisten, Kak? Itu gimana sih? Oke. Meningkatin revenue suatu properti itu banyak parameternya ya. Oke. Nggak cuma gimana caranya kita jual murah, nggak cuma seperti itu. Nggak cuma gimana kita kasih servisnya yang bagus, nggak cuma itu. Jadi jelas yang pertama untuk meningkatin revenue, properti itu harus aware tentang dynamic pricing. Oke. Jadi harga itu dinamis gitu. Jadi mereka harus tahu kapan menurunkan harga, kapan menaikkan harga. Dengan menurunkan harga yang masih logik, itu bisa menghasilkan okupansi tingkat hunian ya. Kemudian dengan menaikkan harga, kita bisa tahu momentum kapan yang harus kita ambil untuk kita bisa menaikkan harga, sehingga mereka tidak loss revenue, tidak loss momentum, seperti itu. Kemudian yang sering banget salah atau kurang disadari oleh properti untuk meningkatin revenue-nya, mereka kurang analisa. Kan kita dalam proses marketing kan banyak banget analisanya biar tercapai strategi yang tepat ke market yang tepat gitu ya. Jadi strateginya tuh harus jelas, itu analisanya jelas, siapa kompetitor kita, kompetitor kita jual di harga apa, promo apa yang mereka terapkan, campaign apa yang mereka terapkan, boosting apa yang mereka lakukan, itu harus dianalisa banget gitu. Jadi ketika analisa tepat, demand pasti datang. Gitu. Kemudian ya seperti itu. Jadi promosi juga, promosi itu kalau minim promosi revenue-nya juga turun gitu. Jadi promosi itu ya sangat membantu lah dari sisi sosial medianya, websitenya itu kayak portfolio buat properti lah. Jadi kalau properti settle di semua lini promosi, ya mereka brandnya semakin meningkat gitu. Visibility itu penting banget ya, penting ya. Promo dan campaign itu penting, khususnya di online travel agent ya. Dengan promo dan campaign yang tepat, diharapkan properti itu visibility-nya lebih baik, itu rankingnya lebih baik. Jadi ketika visibility-nya lebih bagus, otomatis di online travel agent mereka ya mungkin di page 1, page 2 gitu kan. Kita sebagai tamu misalnya dalam proses booking kan kita nggak mungkin sampai scroll sampai bawah-bawah nyari properti kan. Kalau misalnya properti itu ada di page 1 dan 2 itu kan udah bagus banget, visibility-nya bagus. Seperti itu yang harus diingatkan. Siap. Terus kalau masalah ini kan biasanya berasal dari sistem, staff atau SOP ya, biasanya nggak terstruktur, tuh gimana tuh Kak? Ya, sistem ya, sistem, staff dan SOP operasional semuanya ya. Jadi seperti yang kita bahas di pertanyaan pertama bahwa sistem itu penting banget untuk properti. Dimana dengan sistem itu kita tahu harus apa, ada apa, sama kedepannya mau seperti apa. Sistem itu dengan tidak adanya sistem, properti itu bingung actionnya mau seperti apa. Karena dengan sistem itu kita tahu bookingan yang sudah masuk di bulan depan itu ada berapa banyak tamu, berapa banyak availability yang masih ada. Semuanya kelihatan di sistem. Kemudian
dari sistem juga kita bisa lihat trennya seperti apa. Kan di sistem itu khususnya di sistem channel manager atau PMS ya, Iya. itu kita bisa compare year by year atau month to date-nya seperti apa. Jadi tahun lalu compare to tahun ini kita minus di berapa atau plus di berapa tuh. Nah, dengan sistem itu kan bisa kelihatan semuanya. Jadi bisa evaluasi tahun lalu okupansi kita misalnya di 60%. Kenapa tahun ini hanya 40% turun? Nah, kan trennya kelihatan di situ. Di sistemnya juga ada data tamunya. Oh, ternyata tahun lalu banyak tamu dari Eropa. Sementara tahun ini kenapa Eropanya turun? Nah, berarti ada yang salah tentang promosinya di situ. Kemudian masalah yang kedua tadi SOP ya. SOP, iya. SOP atau staff ya. Iya. Nah, SOP itu guidance sih menurutku. Jadi itu kayak penting banget dimiliki semua perusahaan, nggak cuma di industri perhotelan, hospitality. Why? Karena SOP itu sebagai guidance, sebagai arahnya mau kemana sebuah perusahaan, atau jalannya sebuah perusahaan itu ya jalannya pakai SOP. Contohnya misalnya SOP menyambut tamu itu seperti apa. Kalau misalnya SOP-nya nggak ada, ya karyawan nggak punya guidance tuh, dia bisa ngelakuin apa aja, dia bisa selamat datang kayak gini bisa bagus, atau bisa selamat datang kan nggak merata. Jadi itu sangat berpengaruh sih SOP itu. Jadi diwajibkan untuk semua properti punya SOP, apapun itu SOP-nya. SOP pembersihan kamar, SOP front office sistemnya, apapun itu butuh SOP. Biar nggak asal-asalan juga ya Kak ya? Biar nggak asal-asalan, dan itu untuk menghindari kesalahan, menghindari human error dengan adanya SOP. Kalau kesalahan umum hotel kecil itu kan biasanya dari strategi penjualan online yang bisa berdampak ke revenue tuh. Nah, gimana tuh pendapat Kakak? Yes, karena sekarang di era digital semuanya serba online. Jadi revenue itu bisa dibilang 90% datangnya dari online. Gitu ya. Jadi properti yang baik adalah properti yang penetrasinya baik juga di online. Dia tahu di mana memanfaatkan digital marketing di era sekarang ya. Nggak cuma dari sisi online travel agent. Online travel agent juga itu kompleks banget kalau individu yang kelola. Jadi butuh orang e-commerce ya, yang tahu seperti apa properti ini mau dibawa, seperti apa promosi dan strateginya mau dibawa seperti itu. Jadi penting gitu. Jadi online travel agent itu penting dikelola dengan baik. Tahu properti itu selling point-nya seperti apa. Tahu properti itu bisa optimalnya di mana. Kemudian dari sisi konten-kontennya juga harus bagus. Properti harus tahu foto-foto apa yang harus ditaruh itu di halaman depannya atau di hero picture-nya. Jadi ketika kita tepat memilih konten yang baik untuk online travel agent, hasilnya juga baik. Semoga gitu. Jadi menurut saya sekarang ini hotel itu bergantung pada online bookingannya, revenue-nya. Jadi kalau mau revenue bagus ya kalian harus aware sama online ini, harus dikelola dengan baik untuk di dunia digital marketing. Harus paham teknologi juga ya. Paham teknologi. Harus belajar juga. Belajar teknologi. Karena kita di online kan jualan foto ya. Sebenarnya jualan foto sama jualan review. Udah kalau kita fotonya bagus, reviewnya bagus, sudah pasti booking. Tamu kan gitu. Iya, jadi tamu tuh trust ya jadinya. Trustnya udah ke situ sekarang. Eranya di foto. Gitu. Foto bisa dimodifikasi. Ya. Nah, menurut Kakak nih langkah digitalisasi mana sih yang sebaiknya jadi prioritas pertama untuk hotel, dan itu kenapa? Yang paling pertama langkah digitalisasi adalah menurut saya
hotel itu harus mengintegrasikan sistem ya. Iya. Mereka harus pakai sistem karena itu dapat mudah untuk dikelola di online travel agent. Jadi hal pertama yang mereka harus lakukan adalah mereka harus punya sistem kalau mereka mau di digitalisasi. Mereka harus subscribe sistem atau kerjasama dengan sistem atau apapun, kerjasama dengan e-commerce lokal misalnya, Iya. ya kita bakal provide sistem. Karena sistem itu penting banget untuk keberlangsungan atau berjalannya sesuatu kegiatan digital marketing, gitu. Karena semuanya dikelola dalam sistem kan, nggak bisa kita satu persatu, pasti bakal double booking gitu. Oke. Sudah cukup untuk jawabannya? Seperti itu. Oke, kita lanjut boleh? Lanjut lagi. Kalau strategi dari meningkatkan hotel itu kayak gimana Kak? Strateginya? Strategi meningkatkan revenue hotel. Yes, betul. Strateginya yang pasti kita harus tahu lah properti kita itu seperti apa. Ya. Poin paling atasnya dalam menentukan strategi itu kita harus tahu properti kita itu seperti apa. Marketnya dia market apa. Market apa? Kemudian lokasinya strategis atau tidak itu pasti. Kemudian selling point di propertinya itu apa, kompetitornya itu siapa, kemudian channel-channelnya dia channel apa aja untuk distribusi pemasarannya, itu mereka harus tahu. Jadi strategi yang paling pertama yang harus dilakukan adalah ketahui diri sendiri dulu, ketahui propertimu sendiri dulu, plusnya di mana, kemana aja jualannya, apa aja yang bisa dimaksimalkan di hotel itu, apa aja yang bisa dilakukan. Jadi ketika tahu diri sendiri, kita tahu menjualnya seperti apa. Jadi gampang ya. Jadi ya mengalir aja ya. Oke, mengalir saja. Oke, mengalir saja ya. Oke, untuk indikator utama kayak KPI yang biasanya dipantau e-commerce itu untuk mengukur performa dalam meningkatkan revenue dan okupansi hotel di sistem e-commerce tuh atau property management system? Performa. Iya. Maksudnya performa itu diukur dari apa gitu ya? Iya. Ya, jadi performa itu banyak indikatornya. Performa itu revenue bagus itu bisa dilihat dari okupansinya. Ketika okupansi meningkat, kita udah pasti tahu ini ada peningkatan di sisi revenue-nya. Oke. Kemudian okupansi meningkat, tingkat huniannya meningkat itu berbanding lurus juga dengan ADR-nya, daily rate-nya seperti apa, rate-nya bakal meningkat. Itu kita jelas karena kalau kita sudah digitalisasi, kita harus aware tentang dynamic pricing. Jadi harga itu nggak flat. Harga itu bergantung pada tingkat hunian. Misalnya okupansi udah di atas 50%, harga pasti naik. Kemudian harga juga ditentukan oleh seasonnya seperti apa, low season, high season atau peak seasonnya itu kan harga harus dinamis gitu, ikutin tren, ikutin market seperti itu. Jadi revenue bisa kelihatan bagus adalah dari okupansi, kemudian rate-nya juga mengikuti juga bagus. Kemudian revenue, RevPAR-nya, revenue per available room-nya itu juga pasti meningkat. Kemudian kita tahu kemana aja kita jualannya. Jadi sumber-sumber online travel agent itu kita tahu. Oke, yang paling menguntungkan itu yang mana? Iya, yang paling menguntungkan yang mana? Enggak cuma yang paling menguntungkan, yang banyak bookingannya itu dari mana gitu. Jadi semakin banyak sumber-sumber atau jendela-jendela yang kita buka di dalam rumah, maka semakin banyak udara yang masuk ya. Iya, betul sekali. Kalau revenue meningkat itu parameternya yang paling terakhir itu menurut saya adalah cancellation rate-nya sama lead time-nya seperti apa. Nah, kalau itu kayak gimana tuh Kak? Jadi banyak case properti yang
okupansinya bagus, cancellation rate-nya juga bagus. Ya, cancellation rate-nya juga banyak gitu. Nggak bagus ya. Nggak bagus sebenarnya, oke. Jadi ya banyak sih, kayak seperti itu ya ada solusinya juga sih. Sebenarnya solusinya ya Solusinya gimana tuh? polisinya harus dirubah. Polisinya harus dirubah di properti. Mau seperti apa untuk terms and condition cancellationnya seperti itu. Kemudian di online travel agent kalau bisa jangan ada pay at hotel lah. Tamu-tamu yang bisa booking tanpa bayar dulu, bukan prepaid. Jadi kalau bisa semua payment itu udah prepaid aja. Udah bayar di awal bayar aja. di awal aja ya. Gitu. Jadi kalau mau cancel tuh udah nggak bisa ya? Yes. Tidak ada pengembalian uang Betul. kembali. Oke. Betul. Jadi kalau mau cancel ya nggak apa-apa, kita tapi terima uangnya. Oke, itu cara strategi untuk mengurangi cancellation ya. Betul. Seperti itu. Oke. Oke, kalau fitur atau di sistem PMS e-commerce lokal itu yang wajib dimanfaatkan dalam memaksimalkan strategi itu untuk mengoptimalkan pendapatan itu gimana? Semua fitur menurut saya. Semua fitur? Ya, Oke. semua fitur di sistem PMS-nya khususnya e-commerce lokal itu semuanya berguna untuk properti. Contohnya fitur dynamic pricing. Itu kan kita bisa tentuin kapan kita harus naik harga, kapan kita harus turun. Itu fitur yang sangat berguna. Kemudian fitur market trends atau insight, market insight. Jadi itu fitur yang berguna buat kita tahu sebenarnya market kita siapa aja. Kemudian trennya di Bali ini lagi banyak tamu dari negara mana. Insight, data-data insight itu sangat bagus kalau misalnya mereka dilihat gitu di sistem PMS-nya. Kemudian laporan keuangan, laporan bookingan, laporan direct atau walk-in atau booking source-nya dari mana itu penting banget buat sebuah properti tahu fitur itu gitu. Kemudian kompetitor, cek data kompetitor. Itu mereka harus tahu kompetitor itu jual harga berapa, seperti apa, penetrasi mereka. Jadi kita bisa mainin harga di situ. Betul. Jadi kita bisa bersaing lah, kita bisa sekompetitif mungkin dengan kompetitor. Gitu sehingga kita nggak kehilangan bookingan. Gitu. Jadi itu fitur-fitur semua menurut saya di PMS itu berguna. Kalau bisa digunakan semuanya. Iya, dimanfaatkan semuanya saja ya. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Sampai akhir aja ya. Iya, udah sampai. Mau lanjut? Boleh. Jangan ditantangin loh saya. Saya siap loh menjawab semua pertanyaanmu. Kak, apa peran owner jika sudah join e-commerce lokal dan memakai fiturnya dari e-commerce lokal, dan apa keuntungannya kalau join bersama e-commerce lokal? Banyak apa aja tuh? Tolong dideskripsikan ya. Yang pertama, dari sisi properti akan lebih mudah ya, mereka lebih simple dalam mengurus semuanya. Mereka bisa hanya fokus di operasionalnya saja. Urusan pemasaran, urusan marketing, urusan online travel agent, urusan digitalisasi serahkan ke kita semua. Baik, Kita akan optimalkan semuanya yang berhubungan dengan online distribusinya seperti apa. Karena kita e-commerce lokal adalah revenue management. Jadi kita fokusnya ya revenue. Kita fokus di revenue, kita fokus optimalkan revenue-nya mereka, kita fokus untuk meningkatin revenue-nya mereka. Itu hal pertama yang bakal kita lakukan, fokus di revenue-nya. Dengan cara apa? Dengan banyak banget cara. Kita analisa marketnya, kita analisa kompetitornya, kita analisa pricing-nya seperti apa. Kemudian kita juga bantu kontrol kualitinya di online travel agent seperti apa. Kita kontrol kontennya seperti apa. Foto-fotonya sudah menarik atau enggak. Kemudian review-reviewnya bagus enggak. Promo-promo, campaign-campaignnya udah ngebagus enggak. Kita lakukan semuanya di situ. Jadi owner lebih fokus di operasional aja gitu. Jadi
kita sebagai marketing berkolaborasi dengan owner untuk gimana operasionalnya biar lebih baik gitu ya, servis tamunya, tamunya nyaman seperti itu, sehingga dia review yang bagus juga ke properti. Kita sebagai marketing juga lebih mudah menjualnya. Istilahnya kayak owner tuh fokus di luarnya aja deh. Betul. Oh, kita di dalamnya gitu Kita, ya. urusan nyariin tamu kita deh. Bapak yang terima tamunya. Gitu, kan gitu. Asik banget ya. Udah owner nggak perlu ribet, kita semua yang ngurusin. Gitu ya. Ngurusin online travel agent itu kan nggak mudah juga. Yes. Itu kita urusin. Pokoknya yang berantem sama online travel agent itu kita. Owner cuma terima tamunya aja, beres aja. Terima beres aja Terima ya. beres. Bisa sambil duduk-duduk kayaknya. Betul. Jadi semua strategi atau apapun itu yang berhubungan dengan online itu kita yang urus, gitu. Kemudian properti itu juga benefit lainnya kita provide sistemnya, teknologinya kita provide, yang dimana kalau misalnya owner tidak bekerja sama dengan e-commerce lokal, ya mereka harus beli sistem. Dengan kita performance base ya, jadi kita sistemnya komisi, tidak ada investment di awal, tidak ada biaya apapun pembukaan atau apapun di awal. Dengan kita hanya sistem komisi, udah dapat sistem teknologinya, semuanya ada channel manager, ada front office sistemnya, kemudian ada booking engine-nya, itu kita provide semuanya free. Kita sistemnya komisi, udah kita urusin, kita kasih sistem, kemudian konten-kontennya kita benerin, pokoknya kita fokus gimana caranya revenue di properti meningkat, menjadi lebih baik dengan banyak benefit itu ya, sistemnya, tim e-commerce kita yang expert, kemudian konten-kontennya itu kan penting juga ya. Iya, karena dunia digital kan yang penting konten Betul. Ya. Jadi itu yang bakal mereka dapetin. Kita revenue management, ya kita fokus revenue gitu. Berarti udah join e-commerce lokal ini benar-benar paket komplit banget ya, udah semuanya disediakan. Bener. Owner tinggal duduk manis aja, terima tamu, beres. Oke. Boleh nggak Kak ke kamera ajakannya nih untuk join ke e-commerce lokal nih, biar mereka owner yang pemilik hotel, guest house tuh mau gabung nih sama kita di e-commerce. Oke. Buat para owner properti, buat kalian yang punya problem, punya isu tentang mengelola properti, khususnya di pemasarannya, e-commerce lokal punya solusinya. Jadi e-commerce lokal sebuah revenue management yang kita fokus meningkatin revenue-nya, tidak ada biaya investment apapun, kita semuanya based on performance. Jadi kita sistem kerjasamanya komisi, kita provide semuanya, teknologinya, foto-fotonya, konten-kontennya kita provide semua. Kemudian satu hal yang mungkin ngebedain e-commerce lokal dengan manajemen lain. Iya, apa itu? Pembayaran online travel agent atau pembayaran tamu itu langsung ke rekening owner. Jadi e-commerce lokal tidak ada rekening penampungan yang biasanya manajemen lain pembayaran OTA atau pembayaran tamu itu langsung ke rekening mereka. Nanti ke ownernya baru transfer di akhir bulan. Kalau di e-commerce tuh langsung ke... Kalau e-commerce lokal langsung ke owner aja. Itu sangat gini juga ya, bikin trust juga ya. Nah itu kita trust aja lah, yang penting kita kerjasama. Itu kan ngebangun relationship yang pasti lama ya. Yang penting kita udah sama-sama trust, kita serahkan pembayarannya langsung ke owner aja. Nanti kita komisi ke kita itu nanti invoice aja. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Andre. Terima kasih. Terima kasih loh Kak untuk sore hari ini atas waktunya. Terima pasti kasih. Kak Andre tuh pasti habis banyak kerjaan juga kan. Muter-muter dong. Sebagai bidik kan muter-muter. Demi target. Betul. By the way, thank you ya Kak untuk Thank you. pertanyaan-pertanyaannya tuh udah semuanya kejawab dan benar-benar sangat sangat membantu lah pertanyaan-pertanyaan apa sih. Semoga bisa membantu ya. Senang juga bisa sharing-sharing tentang properti, kan seru ya. Kita di Bali industrinya ya industri tourism ya, hospitality adalah bagian part dari tourism, jadi asik.
Terima kasih Kak atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat ini. Jadi, see you. Wah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye.